Perkenalkan, saya Rehan Habib Akbar dari kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan kepemimpinan dan motivasi. Motivasi adalah karakteristik berorientasi pada tujuan yang membantu seseorang mencapai tujuannya. Ini mendorong seseorang untuk bekerja keras dalam mencapai tujuannya. Seorang eksekutif harus memiliki sifat kepemimpinan yang tepat untuk memengaruhi motivasi. Namun, tidak ada cetak biru khusus untuk motivasi. Sebagai seorang pemimpin, seseorang harus menjaga perspektif terbuka tentang sifat manusia. Mengetahui berbagai kebutuhan bawahan tentu akan membuat proses pengambilan keputusan lebih mudah. Baik karyawan maupun manajer harus memiliki sifat kepemimpinan dan motivasi. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang faktor-faktor motivasi untuk orang lain. Ia harus memahami kebutuhan dasar karyawan, rekan kerja, dan atasannya. Kepemimpinan digunakan sebagai sarana motivasi orang lain. Berikut ini adalah pedoman penting yang menguraikan pandangan dasar motivasi. 1. Menyelaraskan dan mencocokkan kebutuhan bawahan dengan kebutuhan organisasi. Sebagai seorang pemimpin eksekutif harus memastikan bahwa bisnis memiliki moral dan etika yang sama dengan ia cari dalam diri karyawannya. Dia harus memastikan bahwa bawahannya didorong dan dilatih dengan cara yang memenuhi kebutuhan bisnis. 2. Apresiasi dan penghargaan adalah motivator kunci yang memengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menghargai perilaku yang baik atau luar biasa dengan sedikit apresiasi sertifikat atau surat bisa menjadi motivator yang hebat. Jika sertifikat diberikan kepada seseorang, itu harus menyebutkan tindakan tertentu atau kualitas yang diberikan kepadanya. 3. Menjadi panutan juga merupakan motivator utama memengaruhi orang mencapai tujuan mereka. Seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik untuk memastikan orang-orangnya tumbuh dan mencapai tujuan mereka secara efektif. 4. Mendorong individu untuk terlibat dalam perencanaan dan prosedur penyelesaiannya masalah penting tidak hanya memotivasi mereka, tetapi juga mengajarkan seluk-beluk faktor-faktor pengambilan keputusan utama ini. Selain itu, ini akan membentuk semua orang mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka dalam organisasi. Komunikasi akan tidak ambigu dan tentunya akan menarik pengakuan dan penghargaan diri pemimpin. 5. Mengembangkan semangat dan tim tentu saja berdampak besar pada kesejahteraan organisasi. Keadaan perasaan seseorang membentuk tatanan semangatnya. Tindakan dan keputusan seseorang pemimpin memengaruhi semangat bawahannya. Karena itu, dia harus selalu sadar akan keputusan dan kegiatannya. Semangat tim adalah jiwa organisasi. Pemimpin harus selalu memastikan bawahannya menikmati melakukan tugas mereka sebagai tim dan menjadikan diri mereka bagian dari rencana organisasi. 6. Seorang pemimpin harus melangkah ke posisi bawahan dan melihat hal-hal dari sudut pandang bawahan. Dia harus berempati dan mereka selama masa-masa sulit. Berempati dengan masalah pribadi, mereka membuat mereka lebih kuat secara mental dan emosional. 7. Pekerjaan yang bermakna dan menantang yang dicapai menanamkan rasa prestasi di antara karyawan eksekutif harus membuat karyawan mereka merasa sedang melakukan pekerjaan penting yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kesuksesan organisasi. Aspek motivasi ini mendorong mereka untuk memenuhi tujuan. Ingat, untuk menjadi pemimpin yang efisien, kita harus memiliki motivasi diri. Kita harus mengetahui identitas kita, kebutuhan kita, dan kita harus memiliki dorongan kuat untuk melakukan apapun untuk mencapai tujuan kita. Setelah kita termotivasi oleh diri sendiri, barulah kita mendapat memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka dan untuk menyelaraskan tujuan pribadi mereka dengan tujuan bersama organisasi. Apa hubungannya kepemimpinan dengan motivasi karyawan? Sederhana. Pemahamannya yaitu kepemimpinan itu merupakan usaha terus-menerus dari seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku pengikut atau karyawannya.
Melakukan sesuatu tindakan untuk mencapai tujuan bersama dengan baik dan tepat. Artinya pemimpin itu mencapai tujuannya dengan atau melalui pengikut atau karyawannya. Tidak mungkin pemimpin bekerja sendirian mewujudkan tujuan organisasinya, tetapi harus melalui bawahannya dan pengikutnya. Dan tidak mungkin bawahannya atau pengikutnya melakukan perintah pimpinannya kalau tidak sesuai dengan motivasinya. Kalaupun ada yang melakukannya tetapi tak sesuai motivasinya, maka itu hanya karena keterpaksaan saja. Dan bila ini yang terjadi, maka hasilnya dipastikan tidak akan efektif bagi pencapaian tujuan organisasinya. Sekian presentasi saya.